Majelis Ulama Indonesia membentuk tim khusus untuk mengusut ajaran yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Nanti rencananya tanggal 21 ini ya, 21 bulan ini juga. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada Ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Masju Channel. Kabar baik dari Majelis Ulama Indonesia yang mana MUI sudah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kurikulum yang ada di Ponpes Al Zaitun, yang mana tim ini akan diberangkatkan ke Al Zaitun pada tanggal 21 Juni 2023 mendatang. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. MUI Jawa Barat membentuk tim khusus guna melakukan penelusuran kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Majelis Ulama Indonesia juga meminta Pemprov Jabar menindak ponpes yang dianggap kerap membuat kontroversi dan juga kegaduhan ini. Majelis Ulama Indonesia membentuk tim khusus untuk mengusut ajaran yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun pasca beredarnya sejumlah potongan video kontroversi yang dilakukan Panji Gumilang. Rencananya tim tersebut akan mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada tanggal 21 Juni mendatang. Tim khusus dibentuk dari lintas instansi mulai dari Pemprov Jabar, MUI, Polda Jabar hingga Kodam 3 Siliwangi. Tim ini akan melakukan penelusuran mengenai kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun, paham agama yang diterapkan hingga dugaan adanya tindak kriminal berupa pelecehan seksual dan aset pesantren. Diketahui sebelumnya, pihak MUI Jawa Barat pernah berniat melakukan investigasi ke Pondok Pesantren Al Zaitun, namun ditolak oleh pihak Pondok Pesantren dengan alasan pihaknya sedang sibuk. Ya, MUI itu sebetulnya cukup responsif ya. Cuma ya tadi langkah pertama ternyata Zaitunnya tidak kooperatif. Kemudian yang kedua, nanti rencananya tanggal 21 ini ya, 21 bulan ini juga MUI pusat dalam hal ini tim itu akan berkunjung lagi. Selain itu, MUI Jabar telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jawa Barat untuk menindak Pondok Pesantren Al Zaitun yang dianggap kerap membuat kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Memang betul dari berita yang beredar bahwa Al Zaitun ini kurang kooperatif, terbukti dengan adanya para awak media yang mengirimkan email untuk datang tabayun ke Al Zaitun ataupun untuk menantang debat terbuka, tapi tidak mendapatkan respon yang baik dari Al Zaitunnya sendiri. Dan di sini kami mendukung penuh terhadap sikap MUI untuk datang langsung ke Al Zaitun untuk menginvestigasi kurikulum yang dikembangkan di Ponpes Al Zaitun atau juga tata cara peribadatan yang dianggap sudah menyimpang. Tak hanya Majelis Ulama Indonesia saja, Gubernur Jawa Barat pun melalui perwakilannya akan hadir ke Al Zaitun pada waktu yang bersamaan, yaitu pada tanggal 21 Juni mendatang. Dengan adanya kejadian Al Zaitun, ini penting perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat besok hari Senin akan menyikapi tentang kejadian yang ada di Zaitun. Sebenarnya kami sudah beberapa kali menyikapi sesuai dengan perintah Pak Gubernur, bahkan menguatkan kembali Pak Gubernur tadi malam memerintahkan kepada saya untuk merespon apa yang terjadi hari ini tentang Al Zaitun. Kemarin juga saya sudah ke situ dan itu juga salah satu tugas, dan sekarang ada tugas kembali untuk merespon harus bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi masalah Al Zaitun. Karena pemerintah ini bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat kalau pemerintah tahu apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Apalagi menyangkut pondok pesantren. Saya kira pemerintah juga sudah tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat. Perihal tata cara peribadatan yang dikembangkan di Ponpes Al Zaitun ini jelas-jelas sudah menyimpang dari syariat Islam dan berbeda dengan kebiasaan umat muslim pada umumnya. Jadi saya rasa tidak perlu lagi pemerintah menanyakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Adanya aksi demo di Ponpes Al Zaitun kemarin adalah suatu bentuk penolakan atau suatu bentuk pengingkaran dari masyarakat Indramayu
terhadap tata cara peribadatan yang dilaksanakan di Ponpes Indramayu yang tidak sesuai syariat, dan juga merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan warga masyarakat Indramayu terhadap pemerintah yang terkesan lambat dalam menyikapi hal tersebut. Nah, sekarang ada kejadian kemarin. Untung pihak aparatus itu bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara muslim dan muslim. Bahkan tidak ada kemungkinan antara pesantren dan pesantren. Kejadian kemarin yang susah adalah yang mengadu domba. Yang rugi pihak Al-Zaitun, yang rugi pihak masyarakat kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang susah yang mengadu domba katanya. Padahal warga masyarakat Indramayu melakukan aksi demo itu atas kemauannya sendiri. Mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan di Ponpes Al-Zaitun itu tidak sesuai syariat dan juga tidak sesuai dengan kebiasaan umat muslim pada umumnya. Ditambah lagi mediasi yang dilakukan dari pihak pemerintah beberapa kali ke Al-Zaitun tidak membuahkan hasil. Yang ada malah manggut-manggut saja diceramahi oleh Panji Gumilang. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat Indramayu menjadi geram dan akhirnya menyampaikan aspirasi mereka melalui unjuk rasa di depan Ponpes Al-Zaitun. Jadi, jika tidak ingin terulang kembali, maka pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil sikap ataupun mengambil tindakan terhadap Ponpes Al-Zaitun yang dinilai sudah menyimpang dari ajaran syariat Islam. Nah, khusus kami sebagai komunitas pondok pesantren, tolong mari kita jaga citra pondok pesantren. Sehingga jangan sampai citra pondok pesantren ini rusak gara-gara berita yang tidak pasti, ataupun gara-gara fitnah, ataupun gara-gara kejadian di pesantren itu sendiri yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma dari agama. Jadi internal pesantren harus menjaga citra pesantren, masyarakat pun harus menjaga pesantren. Betul sekali yang disampaikan oleh beliau bahwa kita sebagai masyarakat harus ikut menjaga kedaulatan pesantren dan juga nama baik pesantren jangan sampai dirusak. Nah, itulah yang dijadikan dasar oleh masyarakat Indramayu ketika melihat kemungkaran-kemungkaran atau penyimpangan-penyimpangan di dalam Ponpes Al-Zaitun. Mereka tidak akan tinggal diam. Seharusnya kita mendukung aksi-aksi yang mereka lakukan karena ini sudah jelas-jelas adalah sebuah kemungkaran. Kita harus melakukan sebuah tindakan, terutama pihak pemerintah. Jangan hanya manggut-manggut saja diceramahi oleh Panji Gumilang. Ini yang membuat masyarakat Indramayu menjadi geram dan menjadi marah sehingga mereka melampiaskan kemarahan mereka melalui unjuk rasa di Ponpes Al-Zaitun kemarin. Saya berada dalam keadaan yang belum bisa membuat sebuah keputusan pihak pemerintah Pemprov sebelum ada gerakan permusyawaratan yang akan dilaksanakan pada hari Senin nanti. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada Ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syekhul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada Ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan Ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Menurut beliau, belum ada keputusan apapun sebelum diselenggarakannya musyawarah pada hari Senin besok, seperti itu. Oke, saya hargai pendapat beliau. Kita dukung apa yang akan diselenggarakan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu mengundang sekitar 300 kiai ataupun ulama ke Ponpes Al-Zaitun untuk melakukan musyawarah. Kita akan menunggu hasilnya besok hari Senin tanggal 21 Juni 2023 ya. Semoga semuanya sesuai dengan harapan kita sebagai masyarakat muslim Indonesia. Kalau memang terbukti adanya penyimpangan-penyimpangan di Ponpes Al-Zaitun, kita berharap pemerintah dapat mengambil tindakan tegas terhadap Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sekian dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.